Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain, kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita tunggu Bapak Ibu yang masih connecting audionya. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Suhardi Amir SPDI, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan kami workshop virtual video interaktif dengan Edpuzzle. Perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi bahwasanya workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu Bapak Ibu, di mana untuk 3 hari pertama Bapak Ibu akan melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini. Adapun 2 hari berikutnya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, akan tetapi jika Bapak Ibu memiliki beberapa kendala atau pertanyaan, Bapak Ibu bisa di hari-hari ini Bapak Ibu bisa menanyakannya di WhatsApp group juga, karena di sana juga telah bergabung narasumber kita begitu yang sangat ahli dalam bidang Edpuzzle begitu Bapak Ibu. Dan kemudian terkait moto kami dari Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Gunakan kolom chat Zoom untuk bertanya terkait materi-materi yang mungkin disampaikan oleh Bapak Suhardi Amir dan Bapak Ibu memiliki kendalanya. Bapak Ibu bisa menanyakannya di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama, Bapak Ibu telah mengenal apa itu Edpuzzle, kemudian Bapak Ibu juga telah mengenal bagaimana cara membuat akun Edpuzzle, dan Bapak Ibu juga telah diperkenalkan bagaimana caranya membuat video di Edpuzzle, menambahkan video di Edpuzzle. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu akan mengenal lebih lanjut terkait bagaimana cara membuat kelas, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan Edpuzzle ke Google Classroom. Dan tentunya ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, di mana Guru Inovatif Indonesia telah menghadirkan Edpuzzle Certified Coach, yaitu Bapak Suhardi Amir SPDI. Beliau juga merupakan Edpuzzle Ambassador of Indonesia. Jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengetahui, untuk mengupas lebih lanjut terkait bagaimana cara membuat video interaktif dengan Edpuzzle. Begitu, mungkin itu saja pengantar dari saya. Kami silakan kepada Bapak Suhardi Amir, SPDI, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silahkan. Ya, terima kasih. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak Ibu malam hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu lagi. Di hadap ada Bapak Tony Yuliadi, ada Bapak Hari Purwanto, ada Ibu Koni Reisiana, kemudian ada Bapak Teguh Hari, yang sangat sekali sepertinya serius sekali menatap laptopnya Bapak. Halo. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini saya
kembali mengucapkan terima kasih kepada tim guru inovatif Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan ke malam kedua ini. Terima kasih yang mewakili malam hari ini ada Mbak Mailisa. Bapak Ibu sekalian, kedua ini kita akan membahas hal yang menarik lagi setelah kita mempelajari kemarin bagaimana cara membuat puzzle, kemudian bagaimana cara membuat video yang biasa-biasa saja kita bisa sulap menjadi video interaktif yang luar biasa. Nah, malam ini apa yang akan kita pelajari? Nah, kita simak dulu ya Bapak Ibu prolog mungkin dari saya bersihkan kamera dulu. Oke, ternyata kameranya masih agak buram. Oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu malam ini saya tidak ingin sendiri lagi, boleh dong Bapak Ibu temani saya di aplikasi ClassPoint. Bapak Ibu boleh ambil handphonenya atau Bapak Ibu yang online menggunakan laptop boleh buka browsernya, silahkan masuk kembali ke kelas saya Bapak Ibu dengan mengetikkan ClassPoint, set aja biar lebih enak, https classpoint.app kemudian /39566. Oke. Nah, boleh diklik yang di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan di classpoint.app, kemudian silahkan masukkan angkanya, nama Bapak Ibu, atau Bapak Ibu URL classpoint.app, kemudian masukkan kode 39566. Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kita malam ini 200 peserta, saya berharap bisa mendapatkan 150 Bapak Ibu yang bisa hadir di kelas pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita sambil review ya Bapak Ibu, lakukan kuis kecil-kecilan Bapak Ibu untuk memastikan apakah Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan di kegiatan malam hari ini. Pak Harnanta boleh masuk diklik di link ini Bapak. Jadi nanti saya bisa tahu Pak Harnanta dari Kapuas sudah hadir atau belum. Kita lihat dulu siapa saja yang sudah hadir. Ada Ibu Lina, ada Ibu Farikah, ada Waode Samrita, ada Bapak Muzarok, ada Bapak Jamaluddin, ada Ibu Diah Yunia Ulfa. Ibu Ana boleh masuk di link ini, Ibu. Yang online menggunakan handphone atau gadget, Bapak Ibu boleh cek di kolom di chat Zoom-nya. Saya ada kirimkan link supaya Bapak Ibu bisa bergabung di kelas saya. Oke, silakan. Masih saya tunggu. Sekarang sudah 19.08. Kita usahakan sudah selesai di 10 sudah bergabung semua karena tadi saya dimention sama Mbak Melisa kalau bisa materi sudah selesai di pukul 20. Oke, kita usahakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan terkejar. Ada Bapak Bambang Siswoyo, terima kasih sudah hadir. Ada Bapak Tajudin, Bapak Mara Muhammad Moh Alfa Hashim, selamat datang Bapak. Ada Kristianto, baru ada 80 dari 211. Silakan Bapak Ibu. Masih ada 2 menit untuk Bapak Ibu bisa bergabung di kelas saya. Ibu Mawarni boleh klik link yang saya berikan. Ibu Ranti Aprista boleh klik link yang saya berikan di kolom chat supaya Ibu bisa bergabung nanti di kelas saya. Nanti nggak seru Bapak Ibu kalau misalnya saya sendiri yang ngobrol, Bapak Ibu nanti tidak bisa berinteraksi dengan saya. Pak Tony Yulia gabung Pak, kalau sudah Bapak angkat jempol Pak. Sudah bergabung di kelas saya, linknya saya berikan di kolom chat Zoom. Semangat sekali ya Bapak Tony.
Semangat, Pak. Kota Padang, Sidempuan, Sumut hadir ya. Ibu Suryani silahkan klik link berikut ya. Oke, sudah 100. Saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang tertinggal boleh gabung kembali dengan di kelas saya. Baik, Bapak Ibu di malam kedua. Oke, malam kedua dengan masih topik yang sama, kita akan mengubah video yang kelihatannya biasa-biasa saja, kita akan mengubahnya bisa video interaktif tentunya dengan menggunakan namanya aplikasi Edpuzzle. Oke, Bapak Ibu sudah bergabung di kelas saya. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melanjutkan pada malam hari ini? Gitu. Bapak Ibu nanti boleh kalau sudah siap jawab true, kalau belum siap Bapak Ibu boleh jawab false. Saya berikan waktu kurang lebih 30 detik ya Bapak Ibu. Silakan. Wow, sudah 45 orang, 48. Wah, 100% nih sudah siap semua pasti ya. Ya, yang sudah 239 dan yang ada satu orang yang belum siap. Kenapa? Kita lihat Ibu Diwiswari. Ibu Diwiswari, apa Ibu? Apakah Ibu belum siap? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, sudah siap berarti 100%, sudah siap 66. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Bu, saya punya waktu kurang lebih 19, 7, 11 berarti 7:20 lah ya untuk curhat-menyurhat untuk malam kemarin. Nah, Bapak Ibu, boleh dong Bapak Ibu yang sudah mempraktikkan yang pertemuan pertama kemarin, apa Bapak Ibu sudah buat akun, yang kedua kita sudah buat belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran interaktifnya. Nah, pasti di antara kita kendala kan Bapak Ibu, pasti itu karena kan kita berada di area dengan sinyal yang berbeda, gadget gawai yang kita pakai juga berbeda. Silahkan tuliskan, silahkan tuangkan. Tidak perlu panjang-panjang, walaupun ini bisa sampai 1.500 karakter, tapi Bapak Ibu bisa menuliskan kendalanya. Tidak ada kendalanya, tidak perlu ditulis. Oke, Bapak Ibu, saya berikan waktu kurang lebih 1 menit deh untuk sesi curhatnya. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang ngetik di bawah. Ya, karena kita efisiensi waktu ya Bapak Ibu. Pak Yono bilang tidak, Ibu Lina bilang tidak ada kendala. Kemarin belum ikut, jadi Bapak Ibu Diana boleh lihat rekaman malam kemarin ya. Kayaknya sudah di-share sama panitia di tadi malam. Saya lihat, kemudian kendala sinyal. Memang Edpuzzle Bapak Ibu full online, tidak bisa semi offline atau semi online. Sementara belum ada, terima kasih Pak Arya. Kemudian kendala sinyal, maaf saya belum ikut di pertemuan pertama. Nah, kalau Ibu Yovani baiknya nanti setelah mengikuti kegiatan ini wajib nonton video hari pertama ya Ibu Yovani biar paham.
Pak Hari Suharjono aman ya, aman 45. Oke, menuliskan referral code dapat dari mana? Itu akan kita bahas di malam ketiga Ibu Triningsih. Nah, itu dikosongkan saja. Mom Imron hanya penasaran bagaimana melihat hasil kerjaan siswa. Nah, malam ini Pak Imron kita akan belajar sama-sama belajar untuk itu. Bu Ida Wijaya, saya sudah buat akun Pak, tapi videonya belum sempat. Ya, belum sempat. Padahal mudah sekali. Ibu Yeni, aman. Oke. Semua mantap. Terima kasih Ibu Parika. Dianisya, so far okay, thank you. Kemudian saya sudah berhasil buat akun, alhamdulillah tidak ada kendala. Makasih. Kemudian baru mengenal aplikasi ini. Iya, terima kasih. That's why makanya Ibu hadir di sini karena kita akan sama-sama belajar ya Ibu. Kemudian kendalanya kadang dengan menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bisa diubah bahasanya Bu Ruhayati, jadi nggak perlu menggunakan bahasa Inggris lagi, kecuali kalau Ibu menggunakan video yang sudah di dalam memang dia harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan bisa dicari video berbahasa Indonesia, oke? Kemudian maaf saya belum masuk karena aplikasi tersebut tidak bisa lanjut karena salah. Semoga lekas sembuh ya, Bapak atau Ibu Darni kayaknya. Wahyu Dwi Nastiti tidak ada, sangat menarik kasih. Kemudian aman siap materi selanjutnya. Oke Pak Faturrahman, kendala sinyal ya, sinyal lagi. Tidak ada kendala, sangat mudah dan menarik. Oke, ada saat mencari dan memotong video. Nanti kita ulang sedikit ya, Ibu Dewi. Kendala sinyal putus-putus. Iya. Lalu ngadu ke ini deh ya, Pak John Plate. Dwi Aryani tidak ada kendala, sudah praktek lancar. Terima kasih Bu Dewi Aryani. Kemudian belum mempraktek, kenapa belum Ibu Farida? Oke, kemudian bingung mengupload video dari YouTube mau ditampilkan di Edpuzzle. Kita ulang sedikit aja nanti ya, biar enggak Kang Agus Dwi, Zoom bentrok dengan rapat kegiatan organisasi. Maaf kalau kurang fokus, nggak masalah. Nanti bisa nonton recordingnya. Kurang bagus, sementara tidak ada. Siap lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kemarin belum bisa join. Sumber video di YouTube terbatas. Pelajaran Ibu agak langka ya, jadi sedikit cuma orang yang buat videonya. Ibu boleh buat sendiri. Ibu boleh buat inisiasi sendiri ya. Sinyal di tempat saya nggak bagus kalau belum maksimalkan menggunakan Edpuzzle ini. Iya, salah satu kendalanya di Edpuzzle itu Bapak Ibu, karena dia berbasis video, maka paling tidak peserta didik Bapak Ibu atau handphone Ibu Bapak Ibu sendiri itu harus bisa memutar video. Kan nggak bisa tuh kalau misalnya kita memberikan video ke peserta didik sementara mereka nggak, kan sedih jadinya. Oke, yang terakhir belum bisa praktek masih mengajar full libur Sabtu Minggu dipraktekkan, boleh. Dan yang terakhir adalah jaringan hilang, tidak bisa praktek, masih belajar. Jadi kalau cepat-cepat tertinggal. Oke, ingatkan saya Ibu Lina di kolom chat kalau saya terlalu cepat nanti menyampaikan. Sudah dipraktekkan langsung menarik Pak, kata Ibu Nadia. Kemarin sudah buat use akan menarik. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Lah, saya tidak simpan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, selanjutnya yang akan kita akan kuis sedikit ya Bapak Ibu, 5 pertanyaan saja, tapi tidak ada hadiahnya. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Edpuzzle sudah memilih country manager di Indonesia, karena saat ini Edpuzzle belum memiliki country manager atau kantor di Indonesia. Yang adanya sekarang kantornya kami di Malaysia, itu yang paling terdekat. Kalau sudah ada nanti kantor di Edpuzzle di Indonesia, jadi nanti kalau hadiah segala macam itu bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu. Siap-siap ya menjawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Edpuzzle adalah aplikasi yang memungkinkan kita sebagai guru untuk membuat video biasa-biasa saja menjadi video interaktif. Benar atau salah? Waktunya 30 detik dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi video yang biasa-biasa saja bisa menjadi video interaktif. Kita lihat dulu siapa ya yang paling tinggi nilainya. Selamat Ibu Ika Diansari. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu, apakah Ibu Ika terus bertahan atau nanti diselingi oleh Ibu Diana Harjono. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Sumber video dari Edpuzzle salah satunya adalah dari National Geographic. Ini benar atau salah ya? 30 detik dari sekarang ya Bapak Ibu, silakan. Oke, jawaban yang benar jawaban yang benar adalah benar. Jadi National Geographic itu bisa kita jadikan sebagai video juga selain YouTube ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada 42 yang memilih A ini berarti sudah praktik nih tadi malam. Terima kasih ya Ibu Eka sampai dengan Bapak Bambang Siswoyo. Oke. Kita lanjut dulu. Kita lanjut pertanyaan ke jumlah jenis pertanyaan. Saya ulangi ya Bapak Ibu, jumlah jenis pertanyaan yang bisa kita sematkan ke video pembelajaran kita itu hanya berjumlah 2 buah. Benar atau salah? Hei, benar atau salah Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu jenis ya, hanya 10 orang yang menjawab benar ya. Tapi kalau jumlah pertanyaannya itu boleh lebih dari 2 dari manapun ya. Yang jenis pertanyaannya 2 itu adalah multiple choice dengan open-ended question atau essay. Oke, cocok sepertinya. Oke, pertanyaan keempat Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan pertanyaan awal dari video interaktif kita di Edpuzzle. Ini benar atau salah ya? Kita hanya bisa menambahkan pertanyaan hanya pada bagian awal. Benar atau salah? Seperti kan tadi malam ya. Hah? Kita lihat jawaban yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menambahkan di awal, di tengah, sampai dengan di akhir. Atau di setiap detik pun kita bisa menambahkan pertanyaan di video pembelajaran kita. Thank you Bapak Ibu. Dan pertanyaan terakhir, video yang bisa kita tambahkan di YouTube dengan suara kita sendiri hanya video yang bersumber dari YouTube. Ingat Bapak Ibu, video yang kita bisa kita dubbing di YouTube di Edpuzzle itu adalah hanya video yang bersumber dari YouTube. Ini benar salah atau salah ya? Saya sudah praktekkan tadi malam.
Oke. Jawaban yang benar adalah B. Iya. Jawaban yang benar ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menambahkan suara di video yang bersumber dari YouTube, tapi harus berasal dari video yang kita sendiri. Kita lihat ya, Bapak Ibu, siapakah pemenangnya? Kita lihat leaderboard-nya. 3. Ternyata Ibu yang pertama tadi, Ibu Ika Diansari, disalib oleh Ibu Elpi Zainab. Ibu Elpi boleh di-screen dijadikan kenang-kenangan. Iya, lumayan loh Bapak Ibu. Ibu Elpi ada 138. Oke, baik. Terima kasih saya. Kalau mau lihat secara keseluruhannya, itu ada di sini. Kita lihat ya. Nilai skornya Bapak Ibu. Wah, benar. Ibu Elvi, Bapak Tajudin dengan Bapak Bambang Siswoyo. Sedangkan yang lainnya banyak terkecoh di pertanyaan nomor 3 tadi ya. Tidak masalah. Ini hanya adalah sebuah game. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Zainab tadi ya, yang memenangkan kuis kecil-kecilannya pada malam hari ini. Ya, itu adalah bagian dari refleksi yang kita lakukan untuk melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sudah bergabung 107 peserta di luar dari saya dan panitia. Malam hari ini, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan, yang akan kita capai, pertama kita akan membuat kelas. Nih penting Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan mengintegrasikan Edpuzzle ke Zoom. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang masih menggunakan Google Classroom? Tadi saya lihat cek ada sekitar 38 peserta yang sudah bergabung di Google Classroom saya. Terima kasih. Kemudian setelah kita buat kelas, Bapak Ibu sudah integrasi ke Google Classroom, maka saatnya kita menugaskan video yang kita buat kemarin di malam pertama itu ke siswa kita. Nah, keren kan Bapak Ibu? Yang keempat, goals kita pada malam hari ini mudah-mudahan tercapai. Kan sama-sama belajar bagaimana cara mengoreksi tugas siswa ya Bapak Ibu. Kita akan mengoreksinya. Nah, setelah mengoreksi tugas siswa, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengembalikan tugas yang telah kita koreksi tadi di sini ke Google Classroom ataupun ke kelas yang kita buat Edpuzzle. Edpuzzle bisa buat kelas sendiri, LMS dong. Nah, nanti kita lihat ya, Bapak Ibu. Saya stop share dulu untuk ini karena slide saya sudah selesai. Nah, sekarang kita buka browsernya. Simpan dulu Discord. Bentar dulu presentasinya biar tidak berat. Alright, sudah selesai. Kita buka browsernya. Bentar. Wah, asik banget Pak Teguh sambil ini, sambil ngunyah kayaknya. Bapak Ibu, ini sudah kita masuk di browser kita. Ini saya hapusin dulu. Saya lihat di Google Classroom dulu ya Bapak Ibu, ada berapa sih yang sudah bergabung? Ini adalah Google Classroom Edpuzzle Guru Inovasi Indonesia. Berapa orang ya yang sudah bergabung di kelas ya? Bapak Ibu yang tidak bergabung tidak ada masalah ya. Ini hanya adalah sampel ya, ada contoh. Izin bergabung. Oke, terima kasih. Ini ada berapa? Ada 40 siswa bertambah berarti. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya Google Classroom dan untuk bergabung di kelas saya kirim link undangannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Izin ke Google Classroom-nya enggak? Masya Allah. Saya salah kirim. Lah, kok masih itu? Tidak bisa bergabung. Saya berikan kode kelasnya saja ya, Bapak Ibu, entah kenapa di copy. Nah, ini adalah kode kelasnya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk kembali ke Classroom kita. Google Classroom, ke Edpuzzle. Caranya kita masuk ke edpuzzle.com. Masih terhubung.
browsernya. Oke, terima kasih. Saya mengasumsikan Bapak Ibu sudah punya akun sendiri. Penting Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana cara membuat akunnya, Bapak Ibu boleh nanti tonton lagi video di hari pertama. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu bagaimana cara membuat kelas. Itu tujuan kita pertama tadi kan, Bapak Ibu. Nah, di Edpuzzle ini Bapak Ibu yang pengguna LMS di luar dari yang ada di Edpuzzle. Jadi misalnya kayak Bapak Ibu pengguna Google Classroom, Bapak Ibu yang bukan pengguna Moodle atau bukan pengguna Psikologi dan aplikasi LMS lainnya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kelas yang ada di Edpuzzle. Kita perlihatkan Bapak Ibu. Cara membuat kelasnya itu kita tinggal klik tanda plus di sini, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita abaikan dulu yang bagian bawah ini. Kita coba ke sini dulu. Kelas, tambahkan kelas yang baru. Mungkin saya boleh pakai bahasa Indonesia aja kali ya Bapak Ibu, biar lebih mudah. Kita pergi ke setting. Nah, yang Ibu tadi kayaknya yang susah, oh saya susah nih menerjemahkannya ya, pakai bahasa Indonesia saja Bapak Ibu. Kita pilihnya ke sini masing-masing, kemudian kita pergi ke setting, kita pilih language, kita pilih bahasa Indonesia. Maka ini nanti akan berubah bahasa Indonesia. Nah, benar kan? Nah, oke, kita balik lagi ke awal. Oke, kita tambahkan kelas di sini untuk menambahkan kelas dan tambahkan kelas baru, kita klik buat kelas baru. Saya ulang Bapak Ibu, kita klik buat kelas baru. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kelas. Kelas pertama ada kelas klasik dan yang kedua adalah kelas terbuka, bukan kelas membuka sih sebenarnya karena terjemahannya agak aneh. Kelas terbuka. Nah, apa bedanya? Apa bedanya klasik dengan kelas terbuka? Klasik itu Bapak Ibu, Edpuzzle ini Bapak Ibu akan ubah menjadi semacam LMS. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan tugas ke peserta Bapak digunakan Edpuzzle, maka ketika peserta didik itu mau mengerjakannya, mereka harus login, harus mendaftar menggunakan Gmail, akun Gmail mereka. Mereka pasti sudah punya akun Gmail semua kan lah Bapak Ibu ya, karena untuk akses itu harus punya akun Gmail. Nah, yang menjadi masalah itu nanti adalah ketika mereka lupa password-nya. Maka kalau sudah lupa password seperti itu, jangan dibiarkan. Silahkan buat minta mereka untuk buat email baru di Gmail. Caranya gampang kok. Oke, itu adalah kelas klasik bedanya. Nah, lagi kalau di kelas klasik Bapak Ibu, nilai yang yang didapatkan oleh peserta didik bisa tersimpan ya, bisa tersimpan dan hasilnya nanti akan terekap seperti ada buku nilainya seperti di Google Classroom dan bisa di-download berbentuk Excel. Sudah rapi nilainya berapa, time spend-nya mereka menghabiskan waktu untuk menonton video kita itu berapa lama, itu nanti bisa kelihatan. Itu klasik ya Bapak Ibu. Kalau yang kelas terbuka, Bapak Ibu, kelas terbuka ini diperuntukkan untuk kelas-kelas yang misal di kelas yang kelas rendah. Misal kelas 4, 5, kelas 4, 3, 2, 1 dan kelas yang di TK. Nah, itu bisa sebaiknya menggunakan kelas terbuka. Karena kalau terbuka ini mereka tidak perlu daftar Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu guru SD kelas 2 atau kelas 3 nih memberikan materi, kan kalau daftar tuh harus ribet, tapi tidak juga ribet sih Bapak Ibu, anak-anak sekarang sudah generasi angka ya, generasi nomor, mereka tidak perlu harus membaca tapi tahu. Nah, tapi tidak semua seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas-kelas yang rendah, misal kelas 4, 3, 2, 1 bahkan TK, nah Bapak Ibu cukup beri kode tugasnya. Ya, ketika misalnya kita berikan linknya, silakan buka di Edpuzzle, nanti silakan kerjakan. Nah, ini adalah linknya, jadi bisa diberikan ke ayah bundanya. Ya, ayah bunda ini adalah kode link yang bisa dipakai, tidak perlu daftar. Bapak Ibu, kita buat kelas klasik dulu, yang lebih powerful. Misal, kita buat kelasnya di sini adalah
fase kalau kurikulum merdeka seperti itu ya, Bapak Ibu di sekolah saya seperti itu. Fase E4 misalnya. Oke, tapi opsional saja, boleh diisi, boleh tidak. Kelas 10 sudah benar. Kemudian mata pelajarannya adalah bahasa Inggris. Kemudian kita buat kelas. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada tulisan fase 4. Kalau kita klik, Ibu di sini ada pilihannya. Kita bisa mengedit kelasnya, bisa mengunci kelasnya, bisa mengundang siswa, kita bisa mengarsipkan kelas, bahkan kita juga bisa itu ya, Bapak Ibu, fase E4. Saya mungkin bisa edit ya biar nanti tidak bisa kelihatan. Fase E4. Oke, saya simpan. Oke, saya klik kembali. Setelah itu, Bapak Ibu, di sini ada tulisan tugas. Tugas itu nanti semua tugas peserta didik kita itu akan nangkring di sini. Mana tugasnya, mana yang tugas ada yang berbatas waktu. Karena di Edpuzzle ini keren ya, Bapak Ibu, kita bisa memberikan batasan waktu. Kapan mereka bisa dan kapan mereka tidak bisa lagi mengerjakannya. Keren kan, Bapak Ibu? Kemudian kalau di tab menunggu untuk dinilai, artinya peserta didik Bapak Ibu sudah menolak modul yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu tinggal menunggu untuk dinilai. Oke. Nah, yang lengkap di sini artinya mereka sudah mengerjakan, Bapak Ibu juga sudah menilai, maka berkitab di sini video-videonya. Dipahami ya, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk anggota kelas. Anggota kelas ini nanti adalah bila siswa-siswi Bapak Ibu akan berada. Ya, caranya untuk mengundang mereka, Bapak Ibu boleh pilih invite siswa nih, undang siswa. Oke, caranya adalah bagikan kode kelas Anda untuk mengizinkan siswa bergabung di kelas Anda. Jadi seperti browser yang lain, saya stop share dulu. Saya pilih share keseluruhan saja biar bisa kelihatan ke saya, nggak ada masalah. Kemudian, nah di sini misal. Oke, nah di sini ini kita pretend-nya, pura-puranya adalah sebagai siswa ya, Bapak Ibu. Saya bagi dua layarnya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Di bagian ini ada dan di sini adalah punya siswa. Ya, oke. Nah, caranya bisa ada dua cara Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu minta peserta Ibu untuk masuk di @puzzle.com. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan tidak lemot ya Bapak Ibu kayak tadi malam. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Android ataupun menggunakan iPhone dengan iOS, Bapak Ibu harus download aplikasi. Peserta didiknya harus download aplikasi. Tinggal dicari di Play Store, tulis aja @puzzle seperti ini. Itu nanti akan muncul. Oke, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu didiknya menggunakan laptop atau komputer di rumah, Bapak peserta didiknya tidak perlu download aplikasi apa-apa. Sama seperti Bapak Ibu ya, pada malam kemarin saya tidak memperkenalkan aplikasi apa-apa untuk di-download. Oke, kita pilih gabung di sini, Bapak Ibu. Kita gabung, kita pilih saya seorang siswa. Nah, ini akunnya, kita pilih akun Gmail seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dia minta kode kelas. Jadi, tinggal peserta masukkan kode kelas, masukkan ke sini, dan dia akan bergabung. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, ini ada tulisan salin tautan. Tinggal klik Bapak Ibu seperti ini, dan kita berikan link ini ke Google Classroom boleh. Tapi ini Bapak Ibu tidak menggunakan Google Classroom ya, tapi WA Group atau di Telegram juga boleh. Ini saya buka tab baru, ini adalah siswa Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan linknya. Jadi peserta didik masuk seperti ini. Tinggal enter peserta didiknya. Nah, dia mau nggak mau harus mendaftar ya Bapak Ibu.
karena kelas klasik. Nanti berbeda Bapak Ibu kalau kelas yang terbuka. Nah, mau nggak mau si Emery Davin ini dia harus mendaftar. Jadi di bagian ini sama seperti Bapak Ibu ya posisinya. Kemudian, nah ini ada tulisan nama gurunya, namanya adalah Suhardi Suhardi, kode kelasnya, dan tinggal si Davi ini join kelas. Kita joinkan kelas ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk di sini. Nah, tampilan di sisi siswa akan tampilannya seperti ini saja Bapak Ibu. Ada kelas di sini, ada tugas. Oh, sorry, ini masih pakai bahasa Inggris. Saya ganti dulu Indonesia biar lebih gampang. Alright. Nah, kalau misalnya punya menggunakan banyak Edpuzzle, jadi gurunya sudah menggunakan Edpuzzle, maka di sini akan banyak kelas. Sama seperti di Google Classroom ya. Nah, kalau di siswa itu bilangnya seperti ini saja. Ini adalah daftar tugas yang ada dan ini adalah daftar tugas yang sudah selesai atau video yang sudah selesai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa bagikan melalui email. Tapi biasanya kalau orang-orang Indonesia belum terbiasa dengan komunikasi, mungkin Bapak Ibu ada, tapi termasuk saya itu adalah yang sulit berkomunikasi dengan email ya. Jadi kayak misalnya komunikasi saya dengan perusahaan Edpuzzle ini berasal dari USA. Jadi kalau komunikasi dengan mereka itu harus menggunakan kebanyakannya juga menggunakan email. Saya sama misalnya kalau menggunakan email dengan saya harus di-mention dulu di WA baru saya nanti pergi ke emailnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih dua ini saja, ini pertama berikan salin tautan. Oke, kita coba lihat di sisi gurunya apakah di kelas PASE ini sudah ada siswa. Kita reload atau kita refresh. Harusnya sudah ada Emery yang gabung tadi ya, satu siswa yang gabung dengan kita. Kita lihat anggota kelas, Bapak Ibu, harusnya sudah ada, sudah ada Pak Krista, boleh. Nah ini sudah ada 2 orang yang bergabung di saya. Nah ini yang kelas klasik ya Bapak Ibu, seperti ini. Semudah ini saja untuk membuat kelas. Nah nanti kita setelah buat kelas, kita nanti ajar membuat penugasannya, oke? Nah, itu adalah kelas yang klasik. Sekarang kita buat fase 4 yang kelas terbuka. Bahkan kelas lagi di sini Bapak Ibu, kita buat kelas baru lagi dan di sini kita pilih kelas terbuka. Oke. Di kelas terbuka dimasukkan lagi namanya fase EE4 terbuka. Oke, ini kelas-kelasnya 10 bahasa Inggris. Biarkan Edpuzzle membuat nama panggilan siswa, nggak usah, biarlah mereka membuat namanya sendiri buat kelas. Nah, ini adalah kelas fase E. Tampilannya hampir sama, Bapak Ibu, cuma bedanya apa coba? Kita lihat ya, apa ya bedanya yang terbuka dengan klasik? Ayo, Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat, saya pengen lihat. Ini klasik, ini terbuka. Boleh ditulis di kolom chat. Berarti harus daftar jadi murid yang perlu. Kalau apa kode kelas kita? Enggak perlu, jangan dulu, nggak perlu dulu masuk. Oke. Nggak ada yang nggak berarti ya. Kalau di kelas klasik, Bapak Ibu, kita bisa melihat, ya tidak ada kolom tab siswa, anggota kelas, dan nilai. Nah gitu ya Bapak Ibu perbedaannya. Kalau di kelas terbuka itu tidak ada kelas, kita nggak bisa melihat anggota kelasnya berapa jumlahnya, terus buku nilai, itu di kelas terbuka tidak ada buku nilai. Nah gitu ya Bapak Ibu. Kalau terbuka bisa invite, benar. Kalau terbuka, apakah terbuka bisa invite? Tetap kita juga bisa invite di klasik, kita invite ya, tapi undang siswanya agak sedikit berbeda. Kita coba lihat ya, invite siswa menggunakan kelas terbuka. Nah, cara menginvite-nya juga sama. Saya belah-belah lagi layarnya biar bisa kelihatan. Ini saya turunkan, ini saya close, saya tambahkan. Ini karena ini kelas terbuka, maka kodenya kita masuk lagi di Edpuzzle tadi.com.
keluar dulu ya, Bapak Ibu. Nah, saya lebarkan untuk siswa. Nah, di sini ada tulisan kelas terbuka. Maka Bapak Ibu kalau menyalakan kelas terbuka, jadi peserta didik itu hanya tinggal memasukkan kode ini. Ini cubul. Kemudian temukan kode. Nah, oke. Sudah ketemu ya Bapak Ibu, kelas PASE 4 terbuka. Nama gurunya adalah Suhardi, kode cubul, dan siswanya tinggal memasukkan namanya. Misalkan nama siapa ya yang raise hand, adakah? Oh, tidak ada, belum masukkan nama Ibu Susanti Basuki aja. Mohon izin ya Bapak Ibu, Susanti, saya tulis nama besar aja, Susanti. Nah, bergabunglah dengan kelas terbuka. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita reload yang dulunya. Apakah kita bisa melihat peserta didik yang ada di kelas terbuka? Tidak ada ya, Bapak Ibu, tidak ada peserta didik di sini di kelas terbuka. Ya, berbeda dengan kelas PASE 4 yang klasik. Kita bisa melihat anggota kelas yang ada di sini. Itu ya, Bapak Ibu. Sampai di sini semoga dipahami untuk membuat kelas. Nah, sekarang kita lakukan adalah 45 menit lagi yang akan kita lakukan, kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan Google Classroom Edpuzzle. Ini powerful sekali. Kenapa sih kita harus integrasikan Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu misalnya pengguna Google Class terus pengen juga menggunakan Edpuzzle, itu sayang sekali kalau tidak diintegrasikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena nilai di Edpuzzle itu bisa kita automatically, bisa masuk otomatis, secara otomatis itu bisa masuk di Google Classroom tanpa Bapak Ibu harus memasukkan nilainya satu per satu. Keren kan Bapak Ibu? Dan otomatis terkirim ke peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak perlu, kalau biasanya kalau peserta didik di Google Classroom kan untuk mengirim tugas mereka klik serahkan. Nah, tapi kalau misalnya penggunaan di Google Classroom itu integrasi tidak perlu. Nah, sayangnya Bapak Ibu saya tidak, kalau Bapak Ibu yang pengguna LMS lain, misalnya penggunaan Moodle, sayangnya saya tidak pengguna Moodle, jadi saya tidak bisa mempraktikkannya. Tapi pada dasarnya sama saja, Bapak, di laptop saya kebetulan ini tidak ada aplikasi atau akun Moodle-nya, bukan Edmodo tapi Moodle. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan Bapak? Saya reload dulu Google Classroom-nya, mau memastikan berapa sih jumlah peserta yang berada, berapa juta didik kita yang ada di Google Classroom. Ya, ini pura-puranya kelas kita ya, Bapak Ibu. Oke, saya lihat orang dulu di tab orang. 61 peserta didik. Wow, kalau di kelas ini, satu kelas ini sudah dapodiknya sudah error Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikasinya ya karena kelasnya error. 61, ramai sekali. Nah, untuk di bagian Edpuzzle ini Bapak Ibu, caranya adalah kita integrasi. Jadi nanti 61 ini ya, mulai dari Pak Abadi Karim sampai dengan biar saya lihat Ibu Yovani Rahmita itu nanti akan pindah ke sini. Akan pindah ke Edpuzzle. Caranya seperti ini. Kita klik tanda plus di sini Bapak Ibu, kemudian kita pilih Google Classroom. Saya ulang, kita klik tanda plus di bagian ini, Bapak Ibu, dan kita pilih Google Classroom. Nah, kalau Bapak Ibu pengguna Microsoft Teams sampai detik ini, Bapak Ibu boleh pilih nanti Microsoft Teams. Nah, sayangnya ini koneksi ya Bapak Ibu. Untuk mengkoneksinya kita harus klik profile ya di laptop ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengguna Canvas, Canvas itu beda dengan Canva ya, Bapak Ibu. Canvas, Psikologi, Moodle, PowerSchool, papan tulis, Blackboard ya, kemudian Blackboard. Nah, itu boleh menggunakan LMS ini semuanya. Nah, karena yang paling umum dan saya gunakan sehari-hari adalah Google Classroom, maka saya pilih Google Classroom. Nanti daftar akan muncul di sini. Bapak Ibu perhatikan, saya yang sudah ditanda centang itu tidak bisa lagi saya import Bapak Ibu. Tapi yang bisa saya import itu adalah kelas Edpuzzle GID ini. Oke, tinggal saya klik seperti ini. Saya memastikan bahwa ini kelas 10. Bapak Ibu saya
asumsikan kelas 10 ya, dan Bapak Ibu akan masuk di kelas saya menggunakan akan mempelajari belajar bahasa Inggris. Siap-siap ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik import class. Dipahami ya Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Kita pilih Google Classroom karena ini penting sekali. Supaya nanti tidak ada bertanya lagi, kita pilih kelas yang akan kita masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kelas-kelas tertentu yang menurut Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Edpuzzle, jangan dipaksa ya Bapak Ibu, tapi pilihlah kelas yang memang kelas itu bisa menggunakan Edpuzzle. Misal di dalam kelas itu semua siswanya menggunakan Android, semua ada Android-nya. Kemudian nanti kalau pengguna Android, apakah mereka nanti di lokasi di rumahnya atau seperti saya ini agak repot Bapak Ibu. Tidak semua wilayah siswa saya itu tercover oleh sinyal yang baik. Maka kalau mereka tugas dari saya berbentuk Edpuzzle, mau mereka harus mengerjakannya di lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu bisa siasati, silahkan pilih kelas yang akan dimasukkan. Kemudian pilih kelasnya, di sini saya mengasumsikan Bapak Ibu semua kelas yang 61 itu tadi adalah Bapak Ibu kelas 10, kemudian mata pelajarannya adalah mata pelajaran bahasa, dan saya klik import class. Sekali lagi saya akan klik import class. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah. 61 siswa. Kita lihat di Edpuzzle di Google Classroom. Jadi sudah terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan di sini ketika kita mengintegrasikan kelas kita di Edpuzzle, di Google Classroom, di Edpuzzle itu akan nanti sama Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kelas yang di Google Classroom itu ada tanda logoku seperti ini, dan tab yang ada itu sama dengan kelas klasik. Ada tugas, ada anggota kelas, dan ada buku. Nah, disinilah nanti akan berada buku nilai itu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dengan nanti bisa ada analisisnya juga. Nah, yang akan terjadi pada saat nanti Bapak Ibu ketika misalnya kekurangannya yang akan saya sampaikan juga adalah ketika ada siswa Bapak Ibu yang terlambat masuk di Google Classroom, oke, tapi Bapak Ibu sudah memasukkan kelas siswa yang lainnya lebih dulu ke Edpuzzle. Maka siswa yang baru gabung di Google Classroom itu nanti tidak bisa akses Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu pastikan keseluruhan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu itu sudah gabung dulu di Google Classroom, baru kemudian Bapak Ibu import mereka. Karena kalau ada yang tertinggal agak sedikit repot, tapi sebenarnya gampang juga. Caranya kita tinggal pergi ke tab kelas, anggota kelas di sini, lalu kita pilih import siswa. Seperti ini. Oke, tidak ada penambahan siswa. Harusnya di sini bertambah 62 atau 63. Nah, semuanya sudah masuk ya di sini Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu yang memiliki nanti yang aktif di komputer nanti boleh cek ya di Edpuzzle-nya. Ibu akan ada kelas dari Edpuzzle tambahan di kelas Edpuzzle GID ini. Di sini untuk pembuatan kelas klasik, kelas terbuka, integrasi Google Classroom itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara menugaskan video pembelajaran kita ke peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kita mulai. Sumber video seperti yang saya sampaikan kemarin itu ada 5 Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan unggah video sendiri, kita bisa merekam, kita bisa mengambil dari YouTube, kita bisa mengambil dari komunitas, atau kita bisa mengambil dari guru-guru yang telah membuat video pembelajaran di Edpuzzle. Coba kita sekarang mengambil yang di komunitas ya, Bapak Ibu, artinya di Edpuzzle. Kita ketikkan di sini, misalnya text, ya, kemudian saya cari,
Apakah sudah ada yang pernah membuat? Wah, sudah ada yang pernah membuat Bapak Ibu. Misalnya Ibu Aminah. Di sini ada tanda airnya ya, Bapak Ibu sudah terlihat, berarti di sini ada berisi 5 pertanyaan atau catatan. Kemudian ada procedure text yang dibuat oleh Ibu Rusmila. Nah, di sini sudah terlihat ada 8 catatannya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa mengambil di bawah. Banyak banget kan Bapak Ibu. Sudah jadi semuanya, tinggal kita pakai Bapak Ibu, tinggal kita pakai. Oke, bisa pilih Suhardi. Oh, berarti yang saya yang buat ini. Oke, nggak apa-apa. Misal saya klik ini Bapak Ibu. Ini cara instan ya, cara instannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak membuat lagi nih, tidak membuat video pembelajaran lagi, tinggal mengambil punya orang lain. Yang tidak perlu, oh ini pertanyaan terbuka tidak bisa dikoreksi secara otomatis, nggak usah. Ini apakah, oh, oke, ini pilihan ganda semua. Nah, keren nih Bapak Ibu. Ada 5 pilihan di sini. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa lihat perhatiin jauhnya dulu, Bapak Ibu, kita bisa melihat videonya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau melihat, tidak apa-apa, bisa langsung tugaskan di bagian ini. Bapak Ibu nanti boleh sambil tes ya. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan di bagian ini, mohon diperhatikan dengan benar. Cara membagikannya silahkan pilih kelasnya. Di kelas klasik, di PASE E4 klasik, atau di PASE E4 terbuka, atau di kelas Edpuzzle GID, atau di kelas yang lainnya yang ingin Bapak Ibu berikan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin buat kelas yang paralel, maka jangan langsung sekaligus ya Bapak Ibu, tapi dibuat terpisah-pisah. Misalnya Bapak Ibu mengajar di PASE E1, nanti jam 2 nanti jam 10 PASE E4, itu dibuat terpisah-pisah. Kita pilih kelas Edpuzzle GID aja. Nah, kemudian di bagian ini ada limitasi waktu. Kapan mereka bisa memulai menonton video yang kita berikan? Misalnya, kita bisa memulainya jam sekarang PM berarti kita mulainya jam 8. Sekarang jam 19.56 kita bikin jam 8. Oke, 00. Nah, ini videonya sampai berapa lama mereka bisa mengerjakannya. Misalkan videonya nggak terlalu susah, berarti Bapak Ibu memberikan batasan waktu 3 hari. Simpan dulu. Oke, tanggal 27. Oke, benar. Nah, batasan akhirnya kapan? Batasnya cuma 3 hari. 3 harinya di jam berapa? Di jam 11.59, artinya jam 12 malam. Kita simpan. Yang penting tuh di sini Bapak Ibu. Jangan lupa ini harus selalu di-on-kan supaya peserta didik itu tidak bisa melewati videonya itu. Sering kan Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal kemarin, salah satu kegunaan Create Puzzle ini adalah memungkinkan kita sebagai guru memberikan dan ke peserta didik kita yang mereka tidak bisa mencepat-cepatkannya. Itu kan. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita bagikan di Google Classroom. Ini kita on-kan seperti ini. Lalu kita klik tugaskan. Begitu ya, Bapak Ibu. Settingannya seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan batasan akhir, ya tidak masalah sih. Ya, nggak ada masalah, tidak merepotkan Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu siswanya adalah fast learner semuanya, misalnya fast learner itu maksudnya ketika Bapak Ibu bilang, tugasnya ini batas akhirnya sampai tanggal segini ya. Nah, kalau mereka semuanya siswa-siswa yang gercep, nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan berikan batasan. Tapi kalau misalnya siswa Bapak Ibu yang slow learners, yang lambat gitu misalnya kita berikan, ini tugasnya dikerjakan dalam waktu seminggu ya. Ternyata dalam waktu seminggu yang mengerjakan hanya 2, 3. Nah, maka Bapak Ibu tidak bisa jangan berikan batasan waktu karena nanti akan merepotkan Bapak Ibu. Ya, merepotkan Bapak Ibu sendiri. Oke, kita tugaskan seperti ini. Oke. Bapak Ibu yang bergabung di Google Classroom saya, boleh dong Bapak Ibu cek di Google Classroom-nya apakah ada tugas baru yang masuk. Kalau ada Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak ada bilang, kalau ada bilang juga nggak ada. Silakan Bapak Ibu, ini saya mau coba masuk Edpuzzle username dan password itu apa ya? Oke. Ibu Rida
boleh tonton di video pada malam kemarin ya. Apakah ada penugasan baru di Edpuzzle? Oke, di Google Classroom Ibu Diana NH ada, ya. Boleh Ibu sambil kerjakan, tapi kalau Ibu yang di handphone itu harus download aplikasi dulu ya. Nah, peserta digunakan, Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom, ya, dengan peserta didik yang ada di Google Classroom, maka emailnya itu harus sama, ya. Jadi peserta didik itu pertanyaannya apakah mereka mengerjakannya di Edpuzzle atau di Google Classroom. Keduanya boleh, tapi ada beberapa tipikal handphone, ya, ada beberapa tipikal handphone itu Ibu Yovani harusnya ada Ibu, di refresh dulu Google Classroom-nya. Saya ulang, harusnya sudah ada. Kalau saya cek di Edpuzzle seperti ini adalah tugasnya. Bentar, ini lagi loading. Nah, ini sudah ada. Oh, karena belum jam 8. Dijadwalkan untuk jam 8 ya. Oke, sebentar lagi berarti akan masuk. Oke. Apakah sudah masuk? Jam 8. Oke, belum masuk. Sepertinya jam 8.01. Sepertinya baru akan masuk. Izin minum dulu ya, Bapak Ibu. Ternyata panas. Minum air putih saja dulu. Oke. Kita reload lagi. Apakah sudah masuk Google Classroom-nya? Oke, kita reload lagi. 20.01. Oh iya nih, belum ada. Oke, Pak Darni, ya. Apakah benar tanggalnya? Saya khawatirnya tanggalnya kadang-kadang salah. Harus dijadwalkan. Tanggal berapa? Tanggal 27 September. Benar? Oke, tapi ditugaskan setelah. Menunggu sebentar. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh deh sekarang dikerjakan tugas yang ada di Edpuzzle itu nggak sampai 1 menit. Bapak Ibu silahkan diklik. Nanti Bapak Ibu akan mengalami pengalaman tersendiri, ya itu yang akan dihadapi oleh peserta didik kita. Oke ya, Bapak Ibu, silahkan dikerjakan. Nah, untuk melihat yang mengerjakan tidak mengerjakan, Bapak Ibu bisa lihat di Edpuzzle-nya, tapi bukan di Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu adalah hanya hasil akhirnya. Ya, tapi yang di Edpuzzle inilah yang memiliki peran yang bisa kita lihat berapa yang sudah mengerjakan. Nah, ini kelihatan Bapak Davindra Bagus itu sudah menonton 40%. Kalau kita klik, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah analisisnya. Oke. Beliau sudah menonton 40% di detik 10 detik sampai 15 detik beliau menontonnya 2 kali. Ya, beliau menontonnya 2 kali untuk memastikan pertanyaannya. Terus beliau juga sudah menjawab 2 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang ada. Oke, kita lihat siapa lagi yang sudah menonton. Nah, Pak Devindra Bagus ini sudah selesai, sudah 80%. Ibu Rahmita itu sudah 30%. Ibu Hidayati, kemudian Nurul Hidayati itu sudah 20%, Ibu Rara sudah 20, Ibu Susanti sudah 10, Bapak atau Ibu Kris sudah 10, dan Ibu Ani belum menonton sama sekali. Nah, kelihatan kan Bapak Ibu kerennya di Edpuzzle ini, jadi kita bisa melihat peserta didik kita. Oke. Kita lihat lagi. Nah, Ibu Yovani itu sudah mengerjakan sekitar 60%. Oke, Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya hasil akhirnya. Kita nanti akan diberikan Bapak Ibu yang harus kita koreksi kalau memang harus kita koreksi. Oke, ini kita reload dulu sambil menunggu nanti salah satu dari peserta sudah menyelesaikan videonya atau tidak. Kita klik lagi seperti ini untuk melihat.
Apakah sudah selesai? Masih 90% Pak Bagusnya. Silakan Pak Bagus dengan Ibu Yovani. Tidak serius ya Bapak untuk mengerjakannya. Nanti Bapak Ibu akan kita jadikan sampel. Saya reload lagi ya Bapak Ibu untuk melihat apakah sudah selesai atau belum. Tadi sudah ada yang 90% mengerjakannya. Kita buka lagi. Ini analisisnya ya Bapak Ibu. Oke, sudah banyak sepertinya yang mengerjakan. Masih ada yang 90%, Pak David itu belum selesai atau sudah selesai? Baru 90%, masih ada beberapa detik lagi, detik 52 sepertinya belum selesai ditonton. Seperti itu. Kita lihat lagi apakah. Nah, di sini sudah selesai Ibu Yovani Rahmitanya. Nilainya sudah langsung ada Bapak Ibu. Kita klik ya. Nah, nilai Ibu Rahmita, nilai Ibu Yovani, maaf, itu nilainya 80 dari 100. Beliau menontonnya secara keseluruhan, terlihat di sini 111, berarti beliau menontonnya hanya 1 kali. Kemudian beliau menjawab 5 pertanyaan, 4 yang benar, 1 salah. Nah, kita bisa lihat yang salahnya di bagian mana. Kelihatan Bapak Ibu di bagian yang sini. Nah, Ibu Yovani keliru menjawab di pertanyaan yang bagian ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, kelihatan analisisnya, keren banget. Ini bisa Bapak Ibu juga jadikan sebagai analisis untuk pengambilan keputusan untuk soal itu sebagai soal atau tidak. Nah, ada Ibu Dian Nurul yang 60. Nah, 60 kelihatan di sini warna kuning ya Bapak Ibu, artinya nilainya di bawah dari standar. Walaupun di sini kita tidak menentukan standarnya, tapi kalau biasa nilai di bawah 80, itu biasanya akan berwarna kuning. Oke. Nah, ada Ibu Susanti yang jawabannya benar semua 100. Wah, keren nih Ibu Susanti. Kita lihat Ibu Susanti. Terus menjawab pertanyaan ini dengan menghabiskan waktu kurang lebih 53 detik. Oke. Beliau memulainya jam 8.06. Oke, dan semuanya beliau benar. Seperti itu ya, Bapak Ibu analisisnya. Kita balik lagi. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu, apakah masih ada yang sudah selesai? Nah, Ibu Rara ini nilainya cuma 20, beliau cuma benar 1 dari 5 pertanyaan. Dari sini juga bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, sebagai guru itu bisa mengoreksi kembali Bapak Ibu, tapi tidak bisa mengubah jawabannya, hanya bisa memberikan koreksi. Dan kita bisa memberikan komentar di sini. Kenapa masih salah? Gitu. Kenapa masih salah? Belum pahamkah? Nah, seperti itu ya contohnya Bapak Ibu, kita klik komentar. Nah, kelihatannya seperti itu. Keren kan? Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke soal kita. Salam. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita perhatikan ya Bapak Ibu, kita nilai di sini tuh masih kosong. Nah, ini nilainya sudah masuk nih Bapak Ibu. Otomatis langsung masuk sampai tadi. Padahal Pak Bagus, Ibu Diana itu belum mengelik menyerahkan. Dan jadi dia otomatis. Ya, kalau misalnya mau kita perbarui di Google Classroom itu juga bisa, kita tinggal klik perbaharui di Google Classroom seperti ini, dan nanti nilainya akan otomatis juga masuk di sini bagian yang sudah mengerjakan. Kita lihat di bagian atas. Ya, agak melambat sepertinya. Belum bisa. Skor saya. Susanti Basuki ya. Congratulations ya, you got 100 ya. Oke. Belum bisa gabung ke puzzle, keren Sunarni. Oh ya, begitu ya Bapak Ibu ya penggunaan nilainya. Nah, sekarang kita coba
reload lagi. Apakah masih ada yang mengerjakan? Nah, Ibu Ika Diansari mau mulai mengerjakan. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti nilainya Ibu Rara Fajira, Bapak Ibu? Nilainya nggak sampai KKM, terus Ibu Kris atau Ibu Dian Nurul. Bagaimana caranya supaya mereka bisa memperbaiki nilainya? Kita tinggal riset saja di sini, Bapak Ibu. Setel ulang progres. Ya, kita bisa setel ulang progresnya, jadi mereka bisa mengerjakannya ulang. Kalau Bapak Ibu menginginkan itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambilnya sebagai nilai remedial, Bapak Ibu membuat kelas remedial klasik lagi, kemudian Bapak Ibu ujikan lagi, boleh silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengambil ini aja ya sudah, silakan setel progres seperti ini. Anda yakin untuk menyetel ulang progres Rara Fajira untuk tugas ini? Setel ulang. Maka Rara Fajira itu nilainya 0 kembali. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, tombol ininya nilai lagi yang baru masuk. Kita klik lagi untuk memastikan bahwa semua nilainya sudah masuk di Google Classroom. Kita balik ke Google Classroom ya, Bapak Ibu. Nah, sudah ada satu lagi masuk nilainya. Rara Fajira, nah kekurangannya kalau Rara sudah dapat nilai duluan, maka nilai Rara Fajira kemudian itu harus kita input manual. Seperti itu ya. Memang agak sedikit merepotkan kalau mereka yang nilainya agak rendah. Begitu ya Bapak Ibu, untuk malam ini kita sudah membagikannya, malam ini kita sudah belajar, kita summary dulu, siapa tahu masih ada yang belum kita lakukan. Kita sudah belajar membuat kelas klasik dan kelas terbuka, kita integrasikan ke Google Classroom, dan kita juga sudah belajar untuk membagikan tugas ke peserta didik. Semudah itu saja Bapak Ibu, tidak ribet ya. Bapak Ibu tinggal tentukan videonya seperti apa, dari mana, mau dapatinnya dari YouTube kah, mau dapat dari National Geographic, ini yang tadi ya Bapak Ibu, dari Khan Academy, dari TED Talks, adakah Crash Course, nah ambil dari sini boleh, atau Bapak Ibu mau langsung cari di sini, misalkan tentang, misalnya kita cari tentang narrative text, ya, narrative text, seperti itu. Apakah sudah ada naratif teks juga? Nah, benar Bapak Ibu sudah ada naratif teks. Misalnya perkembang dia, oke, ini ada perkembangbiakan hewan. Kita cari apakah sudah ada juga yang pernah membuat. Ternyata sudah ada yang pernah membuat Bapak Ibu tinggal klik seperti ini. Lihat dulu, kalau Bapak Ibu mau lihat pertanyaannya apa saja yang disampaikan, silakan pilih edit. Oke, kita mengedit sama seperti yang sini. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaannya, apakah pertanyaan ini cocok buat Bapak Ibu atau tidak. Kalau cocok, Bapak Ibu tinggal pilih selesai, Bapak Ibu tinggal pilih tugaskan. Gampang kan Bapak Ibu? Tinggal pilih kelas yang mana Bapak Ibu ingin tugaskan. Di kelas CE Klasik terbuka pas CE5, pas kelas puzzle GID, Sasing 11 IPS 2, IPS 1, IPS 2, dan seterusnya. Semudah itu. Demikian Mbak Amelia penjelasannya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya dan terlewat 2013. Oke, Baik, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengenal bagaimana cara membuat kelas, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan Edpuzzle ke Google Classroom, hingga memberikan penugasan, mengoreksinya, dan mengembalikan tugasnya ke siswa begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, karena tadi penjelasan Bapak Suhardi sangat jelas sekali dan step by step begitu ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan, Bapak Ibu nantinya tidak perlu khawatir karena nanti akan dibagikan rekaman Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu masih bisa belajar lagi terkait pemaparan dari Bapak Suhardi. Nah, kemudian ini ada yang sudah 5 raise hand, Pak. Wah, semangat sekali ini Bapak Ibunya. Kita ke penanya pertama. Ini ada Bapak Muhammad Yasir. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Bapak Suhardi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhammad Yasir.
izin menanyakan Selamat malam. tentang puzzle Pak. Mungkin kalau misalkan saya nggak ada classroom langsung ke invite ke puzzle-nya bisa ke siswa tidak Pak? Itu aja. Makasih. Oke, saya langsung jawab ya Ibu Melis, Mbak Melis. Nah, kalau misalnya kita nggak punya Google Classroom, maka boleh kita langsung berikan ke peserta didik kita. Maka Bapak tinggal pilih mau kelasnya terbuka atau kelasnya klasik. Kalau kelas terbuka, Bapak resikonya adalah tidak bisa mengumpulkan nilai mereka, ya, tidak ada buku nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu mau Pak Yaser, Muhammad Yaser mau mendapatkan buku nilai, maka Bapak harus membuat kelasnya secara klasik seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Sardi atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu bisa memahaminya dan semoga Sama-sama. dapat memahaminya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua Pak. Ini ada Bapak Muhammad Imron. Silakan Bapak bisa langsung bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sardi. Waalaikumsalam Pak Muhammad Imron. Yang mau saya tanyakan ini tadi kan pas latihan itu saya tidak bisa masuk ke videonya Pak. Jadi ada keterangannya you don't have access to this video gitu. Itu yang pertama. Apakah karena akun saya kan sebagai guru atau karena itu atau karena apa? Minta penjelasannya. Kemudian yang kedua, Ya. ketika kita memanfaatkan video dari YouTube melalui link, nah apakah di YouTube itu terhitung juga sebagai tambahan jumlah tayang atau jam tayangnya di video itu nambah apa enggak? Artinya kalau misalnya saya punya video di YouTube di channel saya, nah saya nge-link ke situ. Jadi kan saya dapat dua-duanya ini Pak. Kemudian juga ketika di puzzle itu misalnya ini YouTube saya ada iklannya ini. Nah, muncul enggak iklannya di Adpuzzle? Gitu. Terima kasih. Pemburu dolar sepertinya Pak Muhammad. Ya, kita sama ya Pak Imron. Saya suka juga dolarnya dari YouTube. Baik. Pertama, kenapa Bapak tidak bisa akses video yang tadi? Karena akun Bapak tergolong sebagai akun guru. Jadi sesama guru, video yang tidak dipublikasikan secara publik, maka Bapak tidak bisa akses. Maka yang Bapak harus lakukan adalah untuk mengakses video saya tadi, Bapak harus mengalih fungsi menjadi sebagai siswa yang pertama. Kemudian untuk jam tayang, mohon maaf Bapak, sepertinya memang tidak dibayar, tidak bisa ada perhitungan jumlah jam tayang karena orang menonton itu adalah bukan berdasarkan walaupun berdasarkan dari tapi sudah difilter oleh Edpuzzle. Ya, jadi kita tidak mengambil, makanya tidak ada istilah legal atau ilegal ini karena ya yang kita ambil itu hanya cuma link dan tidak videonya yang direct langsung ke situ walaupun linknya kita ambil tapi dibatasi difilter sama YouTube. Kemudian tentang iklan karena tidak ada jam tayang di situ maka tidak juga ada iklan yang muncul Pak sayangnya. Seperti itu Pak Imron. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, Baik. tapi tetap bisa memanfaatkan ini Pak untuk ya kayak misalnya untuk di kelas Bapak memperkenalkan channel Bapak ke peserta didik itu juga bisa lebih luar biasa dengan menggunakan ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama Baik, Pak terima Imron. kasih pertanyaannya Pak Imron dan terima kasih kepada Pak Sardi atas penjelasannya. Jadi cukup jelas sekali Bapak Ibu tadi Pak Imron tidak bisa masuk atau melihat video dari Bapak Sardi karena akunnya masih tergolong guru. Jadi sesama guru masih belum bisa melihat akun yang video yang tadi dibagikan oleh Pak Sardi. Kemudian untuk terkait jam tayang dan juga iklan di Edpuzzle sendiri nantinya video dari Bapak Ibu tidak ada iklannya juga dan juga tidak bisa jam tayangnya views-nya di YouTube-nya Bapak Ibu tidak bisa bertambah begitu ya. Mungkin bisa memperkenalkannya tadi di siswanya begitu ya Pak Sardi ya.
Kita Benar. lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ini ada Ibu Ana. Ibu Ana Uzla dari Batubara. Ana Uzla Batubara. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya. Iya, terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ana. Iya, Bapak, ini pertanyaan saya ada beberapa ini, Pak. Yang pertama, kan kemarin saya itu membuat ada video yang saya ambil. Nah, seperti itu. Kan video kan tidak jadi nih saya mengeditnya. Bagaimana cara menghapus, Pak, video yang sudah saya buat gitu. Video yang saya ambil dari YouTube tadi. Seperti itu, Pak. Yang kedua, saya kan punya video, saya mau mengganti video yang lama itu menjadi video, saya punya video pembelajaran sendiri, jadi saya mau buat itu aja gitu kan, Pak. Saya mau ganti ke situ, itu bagaimana? Yang kedua, tampilan di Bapak, di situ ada Edpuzzle Originals. Tapi kalau di saya, itu tidak ada, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Kan kalau Bapak tadi kan ada pencarian, baru di bawah Edpuzzle Originals kan, tapi saya tidak ada seperti itu, Pak. Itu. Kedua, ketiga, bagaimana cara mengatur, jadi gini kan saya kan guru matematika, Pak. Untuk menjawab pertanyaan itu kan dia membutuhkan waktu. Nah, bagaimana cara saya memberikan range waktu dia menjawab itu gitu, Pak. Karena kan prosesnya itu kan ada mungkin agak sedikit lama, atau bisa jadi saya memang harus mengatur waktu seberapa lama saya harus berapa lama mereka bisa menjawabnya, seperti itu, Pak. Terus selanjutnya, tadi Bapak Wah, bilang, banyak ini. tadi kan Bapak bilang Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa. tidak bisa Gak apa-apa ya, Aisyah. Tidak bisa Ya, menambahkan siswa, tidak bisa menambahkan siswa, Pak. Tapi terakhir Bapak bilang, oh bisa, begitu. Jadi agak bingung, maksudnya nggak bisa, apakah memang bisa atau tidak bisa, atau memang sulit jika ada siswa yang tertinggal, seperti itu, Pak. Kan menambahkan siswa di mana, Ibu? Classroom, Pak. Kan ada siswa yang tertinggal untuk Yang masuk ke terlambat kelas. masuk berarti. Iya, seperti Yang tadi ini terlambat kan berarti ya. Oke. Nah, awalnya saya kan masuk, cuman kan karena saya ganti handphone pakai laptop begitu kan, Pak. Nah, jadi kan saya mau masuk lagi kelas itu saya cari itu nggak ada gitu kan. Mau masuk jadi nggak bisa gitu kan. Nah, seperti itu, Pak. Alright. Masih ada tanggung, Ibu. Masih genap ini, gantiin 5 boleh. Sudah cukup, Bu Ana? Cukup, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan Baik, kepada Bapak Sordi untuk menanggapinya. Iya. Ini ada banyak sekali pertanyaan Ibu Ana. Terima kasih Ibu Ana, sangat antusias sekali untuk mengikuti kelas pada malam hari ini. Izin share screen Bapak Ibu. Balikkan ke awal. Oke, kata Ibu Ana, beliau sudah coba untuk memasukkan video, tapi ternyata beliau tidak jadi beliau pengen menghapus. Bagaimana sih cara menghapus? Cara menghapusnya adalah kita pergi ke konten saya di bagian ini, Ibu Ana. Kita ke konten saya, kemudian di bagian ini adalah daftar video yang sudah pernah saya buat, maka kita tinggal klik seperti ini. Klik videonya. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu ini saya juga ingin menjelaskan Bapak Ibu untuk akun yang basic ya, akun yang dasar seperti yang Bapak Ibu miliki saat ini, itu jumlah yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam Edpuzzle itu adalah 20 buah. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah lebih dari 20 buah, maka Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menghilangkan video-video yang tidak Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu harus migrasi ke Edpuzzle yang ProSchool namanya, seperti yang saya miliki sekarang. Nah, saya memiliki namanya ProSchool.
Nah, untuk ProSchool, Bapak Ibu belum tahu sampai hari ini berapa untuk naturalisasi harga ya, Bapak Ibu dari USA ke Indonesia. Nah, kita baru di Indonesia ya, Bapak Ibu, walaupun sebenarnya sudah digunakan sudah sejak lama, tapi istilahnya penggunaan seperti ini, mengadakan webinar ini baru. Jadi kita perlu melihat dulu berapa range harga yang biasa digunakan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah nanti saya harus menggunakan Pro ya ujung-ujungnya jualan. Enggak, Bapak Ibu. Dengan 20 video yang Bapak Ibu miliki itu saja itu sangat powerful sekali. Kan tidak juga Bapak Ibu semua materi Bapak Ibu akan jadikan Edpuzzle, enggak semua. Kita tinggal pilih-pilih saja materi yang kira-kira butuh untuk seperti ini. Paling tidak Bapak Ibu untuk setelah Bapak Ibu mengenal Edpuzzle ada sedikit kayak memberikan warna yang di dalam kelas. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Quizzes, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Kahoot, Bapak Ibu sudah mengenal kelas point seperti yang saya lakukan ada 2 malam ini dengan Bapak Ibu. Nah, sekarang ada tambahannya adalah Edpuzzle. Bisa saja Bapak Ibu gunakan Edpuzzle ini, biasanya lebih banyak menggunakan Edpuzzle ini ketika saya biasanya berada di luar daerah Bapak Ibu, atau saya sakit atau tidak masuk dalam kelas. Nah, ketimbang roh kita yang masuk di dalam kelas, Bapak Ibu lebih baik kita memberikan Edpuzzle seperti ini. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan materi yang apik, yang sudah tersusun dengan baik, dan nilai plusnya adalah kita bisa tambahkan evaluasi atau assessment di bagian akhirnya. Dengan 20 video kuota yang diberikan itu juga sudah sangat lumayan. Bapak Ibu bagaimana caranya supaya bisa kita nambah kuota? Malam besok kita akan bahas ya Bapak Ibu secara gratis. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan Ibu Ana tadi. Cara menghapusnya seperti ini. Kita klik kali tanda 3 titik ini baru kita pilih hapus. Semudah itu. Hapus konten, selesai. Gitu ya. Akhirnya nanti dia hilang di sini. Pertanyaan yang kedua, Ibu Ana. Kok Bapak ada Edpuzzle original sih? Di saya kok nggak ada. Nah, Edpuzzle Originals itu hanya bisa diakses oleh akun ProSchool. Seperti ini Bapak Ibu. Akun ProSchool berarti satu sekolah saya Bapak Ibu bisa menggunakan Edpuzzle tanpa unlimited plus tambah original Edpuzzle Originals-nya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, Edpuzzle Originals kontennya memang bagus, sudah dikurasi dengan baik, tapi sayangnya dia masih full 100% menggunakan bahasa Inggris. Itu ya Ibu Ana. Kemudian yang ketiga untuk range waktu. Untuk range waktunya Bu Ana yang bisa menentukan sendiri berapa lama, misal saya perlihatkan video yang ini, karena dia tidak ada batasan. Ibu Ana tidak ada batasan akhir, maksudnya tidak ada kayak timernya mereka ke jam berapa, detik berapa mereka harus selesai, itu tidak ada. Jadi mereka bisa, makanya namanya self-paced. Kalau di Edpuzzle ada namanya pembelajaran self-paced. Jadi mereka bisa mengatur mereka berapa menontonnya, mau berapa kali diulang. Nah, seperti itu. Ya, gitu ya Bu Ana untuk yang ketiga. Nah, untuk yang 4, bagaimana dengan siswa yang terlambat? Saya mau memastikan Ibu Ana bahwa siswa yang terlambat itu kita bisa tetap masukkan mereka ke dalam kita bisa tetap masukkan mereka ke dalam kelas kita di Edpuzzle dengan caranya adalah kita buka kelasnya dulu yang ingin kita masukkan, kita pilih tambah anggota kelas, kita lihat di sini ada 61, kita lihat di Google Classroom kita apakah bertambah orangnya atau tidak. Kalau bertambah berarti tidak perlu kita tambahkan. Ternyata bertambah 66 orang, maka 61. Berarti 5 orang, Bapak Ibu yang 5 orang yang baru gabung nih, itu tidak bisa mengerjakan di Edpuzzle, ya. Oke, Bu. Nah, jadi maka yang kita lakukan adalah kita harus pilih import siswa. Seperti ini. Nah, sudah 66. Maka 5 orang tadi sudah bisa masuk lagi, sudah bisa mulai mengerjakan di Edpuzzle. Begitu ya, Ibu Ana, sudah 20-29.
Baik, terima kasih Pak Suhardi. Telah dikupas tuntas begitu ya Bu Ana, 4 pertanyaan sekaligus, dan mungkin ini juga mewakili dari Bapak Ibu yang ada di rumah gitu. Dan mungkin kita ke 2 pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ya Pak. Ini ada dari Bapak Imade. Selamat malam Bapak, saya tadi sudah mencoba untuk membuat satu video. Link video saya share ke teman sebagai uji coba. Jadi teman saya tidak bisa membuka link video saya hingga sekarang. Mohon solusinya, terima kasih. Begitu Pak. Ya, Pak Made, kalau di Edpuzzle itu kita tidak bisa, kalau misalnya mau di-share video bisa sebenarnya di-share video, cuma tidak terlalu efektif, Bapak. Kita masuk di konten saya, jadi kalau mau di-share itu adalah yang di-share itu yang di bagian ini, Bapak. Tunggu sebentar, ini belum terbuka. Nah, yang kalau mau di-share, Bapak, yang di-share itu di sini, bagikan pratinjau. Bagikan video ini ke guru lain. Nah, yang dibagikan itu yang bagian ini ya. Jadi kalau misalnya ini saya klik tautannya, saya buka browser lain, katakanlah ini browser punya, kemudian saya tambah tab baru, kemudian saya kontrol V di sini, ini bisa ditonton. Tapi dia harus menggunakan di Google, tetap dia harus ada Edpuzzle-nya, seperti itu. Atau mungkin kita, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya video ini mau dimasukkan ke dalam website, dalam situs, atau di dalam Google Site, atau misalnya di Blogger, itu juga sangat memungkinkan. Pastikan juga sudah publik ya, jangan pribadi. Kalau pribadi itu tidak bisa dibagikan sama sekali. Nah, seperti itu. Pastikan ini sudah publik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ini ada dari Bu Elsa. Apakah jika kita membuat video dengan aplikasi Edpuzzle tanpa memasukkan pertanyaan-pertanyaan, apakah bisa di-download dan di-share dan diputar secara offline? Begitu Pak. Oke. Gunanya Edpuzzle itu pada dasarnya adalah supaya ada interaksi antara guru dengan peserta didik, Bapak Ibu yang bertanya. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya buat apa di Edpuzzle, mending ditaruh di Google Drive atau di YouTube sekalian seperti yang diinginkan Pak Imron tadi, supaya jam tayangnya nambah, ya kan Pak Imron? Ya, jadi kalau misalnya di Edpuzzle itu gunanya adalah supaya ada interaksi. Atau bisa juga seperti ini, Edpuzzle tidak perlu ditambahkan pertanyaan apapun, tapi kita mau memastikan bahwa peserta didik kita itu menonton video pembelajaran kita atau tidak. Karena di bagian akhir, nanti ada tulisannya mission complete, mission accomplished. Misinya sudah diselesaikan ke peserta didik kalau mereka tidak menonton sampai dengan selesai. Demikian. Baik Pak Suhardi. Jadi memang Edpuzzle ini lebih ke untuk video interaktif dengan peserta didik, begitu Pak Ibu. Baik Pak, sangat powerful sekali nih Pak ya Edpuzzle-nya. Ya, biar ada engagement, artinya antara kita dengan siswa peserta didiknya ya, gitu ya malam Pak ya. besok kita coba. Kalau yang saya jelaskan sekarang ini adalah malam ini kita belajar bagaimana cara siswa mengerjakan ini di LMS. Nah, Edpuzzle itu bisa dikerjakan langsung di dalam kelas. Jadi ada videonya, ada peserta didiknya, jadi kita bisa langsung melaksanakannya di dalam kelas malam besok. Wah, keren-keren sekali. Sangat powerful sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewat nih pertemuan terakhir kita di Zoom meeting. Ya, karena di pertemuan besok terakhir itu akan ada dibagikan kode referral, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan bagaimana cara menambahkan kuota 20 itu. Nanti saya akan berikan. Wah, menarik sekali nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat nih dan harus hadir begitu pada pertemuan terakhir kita. Baik Pak Suhardi, mungkin untuk pertemuan malam hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih Pak Suhardi atas pemaparan materinya yang step by step dan sudah jelas. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sangat antusias. Mungkin
waktu kita berbeda begitu, tapi Bapak Ibu masih tetap semangat luar biasa sekali. Dan harapannya dari kami, Bapak Ibu tidak hanya menyimak saja materi dari Bapak Suhardi, akan tetapi Bapak Ibu juga mempraktekannya begitu. Baik, untuk malam hari ini kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Imron. Terima kasih Bu Ana, Bu Kayanti. Bye-bye. Sampai jumpa malam besok ya Pak Imron. Jangan lupa jam tayangnya ditambah terus.